Selamat siang Miss M, dalam video ini kami akan menjelaskan hasil dari survei pembelian merchandise Amerta. Kelompok kami terdiri dari Andrew, saya sendiri Felicia, dan Olivia. Yang pertama adalah tujuan penelitian, yang dibagi menjadi 5 poin. Pertama adalah sebagai tugas ujian proyek matematika wajib, serta syarat kelulusan kelas 12 IPA. 2. Untuk mengetahui nominal yang dikeluarkan seorang individu dalam membeli merchandise TH Cup Amerta 2023. 3. Untuk mengetahui jenis merchandise apa yang paling banyak dibeli. 4. Untuk mengetahui alasan membeli merchandise. Dan yang terakhir, kelima, sebagai evaluasi untuk divisi merchandise pada DH Cup berikutnya. Lanjut ke dasar teorinya, di mana konsep dasar statistika adalah kumpulan informasi yang mencakup data numerik dan juga data non-numerik yang dimasukkan ke dalam tabel atau grafik untuk mewakili suatu masalah. Terdapat 3 jenis konsep dari statistika, yaitu pemusatan, peletakan, dan penyebaran. Pemusatan sendiri adalah suatu nilai tunggal yang dapat mewakili suatu kumpulan data yang memiliki ciri khas tertentu. Pemusatan dibagi menjadi 3 bagian, min, median, dan modus. Min atau rata-rata adalah nomor yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah sigma F dikali X dibagi sigma F. Lalu, median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Sehingga, rumus median adalah Q2 sama dengan TB ditambah setengah N dikurangin sigma F median dibagi F median dikali C, yaitu interval. Dan yang terakhir, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Rumus modus adalah TB ditambah delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 dikali C. Yang kedua adalah peletakan, yaitu penentuan posisi suatu nilai dalam distribusi data. Peletakan dibagi menjadi 3, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Terdapat 3 kuartil yang umum digunakan, yaitu kuartil pertama, Q1, kuartil kedua atau median yang disebut Q2, dan kuartil ketiga yaitu Q3. Rumus kuartil sendiri adalah TB ditambah 1/4 N dikurangin sigma frekuensi kuartil dibagi frekuensi kuartil dikali C. Lalu desil adalah nilai yang membagi data yang diurutkan ke dalam 10 bagian yang sama besar. Rumus desil adalah TB ditambah 1/10 N dikurang sigma F desil dibagi F desil dikali C. Dan persentil adalah nilai yang digunakan untuk membagi data menjadi sejumlah persentase tertentu, atau 100 bagian. Jadi rumus persentil adalah TB ditambah 1/100 N dikurangin sigma frekuensi persentil dibagi frekuensi persentil dikali C. Oke, sekarang kita lanjut ke penyebaran. Nah, apa itu penyebaran? Jadi penyebaran itu adalah sebaran atau variasi nilai dalam suatu set data. Nah, jadi ada beberapa rumus. Yang pertama itu adalah jangkauan antar kuartil. Nah, jadi jangkauan antar kuartil adalah perbedaan antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, sehingga dirumuskan menjadi JQ sama dengan Q3 min Q1. Nah, sekarang kita lanjut ke simpangan kuartil. Nah, jadi simpangan kuartil itu nilainya setengah dari jangkauan antar kuartil, sehingga rumusnya itu menjadi simpangan kuartil sama dengan 1/2 Q3 min Q1. Nah, selanjutnya adalah jangkauan. Nah, jadi jangkauan itu adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dari suatu set data, sehingga dirumuskan jadi J sama dengan max min min. Oke, next kita lanjut ke rumus selanjutnya. Yang pertama itu adalah simpangan rata-rata. Nah, jadi simpangan rata-rata ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam suatu set data yang tersebar dari rata-rata. Nah, jadi rumusnya itu adalah SR sama dengan sigma X min X bar per N. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke simpangan baku. Nah, jadi simpangan baku ini adalah sejauh mana nilai-nilai dalam suatu set data itu tersebar dari rata-rata. Nah, semakin besar simpangan baku, semakin besar variasi atau dispersi datanya. Nah, jadi simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari sigma X min X kuadrat X bar kuadrat per N. Nah, kita lanjut lagi ke ragam. Nah, jadi ragam ini adalah selisih atau
dari nilai terendah dan tertinggi dari suatu data tersebut. Nah, jadi ragam itu rumusnya adalah ragam kuadrat sama dengan sigma X min mu kuadrat per N. Kita lanjut ke langkah-langkah penelitian. Nah, jadi yang pertama itu adalah merancang penelitian atau membuat ide dengan menentukan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, yang kedua itu setelah ide telah disetujui, implementasikan survei atau pengumpulan data menggunakan Google Forms. Nah, selanjutnya adalah serahkan forms kepada responden atau partisipan sesuai dengan sampel yang telah ditentukan. Kita lanjut ke langkah keempat. Sekarang kumpulkan data yang terkumpul dari forms dengan menggunakan Google Sheets. Oke, selanjutnya 5 adalah analisis data yang didapatkan dalam sebuah tabel yang terdapat informasi tentang rata-rata, simpangan baku, dan lain-lain. Langkah ke-6 adalah membuat kesimpulan dari data yang didapatkan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan terakhir adalah meraporkan data kepada pembina acara DHK, alias kita lapor ke Bistuti. Berikutnya kita akan masuk ke pengolahan data. Untuk membuat tabel data kelompok, kita itu harus menggunakan aturan Sturges. Oke, kita dapat di sini menghitung jangkauannya dari nilai maksimum dikurang nilai minimum, yaitu 1.135.000 kurang 5.000 jadi 1.130.000. Aturan Sturges mengatakan bahwa kelas adalah 1 tambah 3,3 kali log n, yaitu total frekuensi n ya. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 7,22 sekian, tapi kita bulatkan ke atas, jadi kita dapat 8 kelas. Dan untuk interval kelasnya, jadi satu kelas tuh intervalnya berapa sih? Itu kita gunakan rumus jangkauan per kelas yang kita dapatkan di sini adalah 156.393. Nah, ini adalah tabelnya. Kita ada tepi kelas bawah, tepi kelas atas, lalu ada datanya. Frekuensi kita ambil data tengah juga agar memudahkan perhitungannya. Frekuensi kumulatif dan juga data pengkodean. Kita kurangi data tengahnya dengan data tengah yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu kelas pertama. Lalu langsung saja kita hitung mulai dari pemusatan data. Jadi di sini rata-rata kita dapatkan 172.563,928. Berarti kebanyakan orang beli itu harganya sedikit. Lalu untuk mediannya atau kuartil 2 ya, kita dapatkan 127.880,2143. Untuk modusnya nilai yang paling banyak muncul kita dapatkan 102.003,25316. Berikutnya ada peletakan data. Kita ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil kita ada hitung kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1-nya adalah 66.440,10714. Kuartil 3-nya adalah 233.416,0921. Lalu untuk desilnya kita hitung desil ke-8, yaitu hasilnya 260.990,6474. Dan untuk persentil, kita hitung persentil yang ke-60, kita dapatkan nilainya adalah 152.456,2571. Berikutnya ada peletakan data. Kita ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil kita ada hitung kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1-nya adalah 66.440,10714. Kuartil 3-nya adalah 233.411,0921. Lalu untuk desilnya kita hitung desil ke-8, yaitu hasilnya 260.990,6474. Dan untuk persentil kita hitung persentil yang ke-60, kita dapatkan nilainya adalah 156.456,2571. Lalu untuk penyebaran data kita akan menggunakan tabel untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Di sini ada nilai kodenya, frekuensi, lalu frekuensi kali nilai kode atau DI, lalu DI kurang X bar yaitu rata-ratanya, lalu hal tersebut dipangkatkan dengan 2, lalu dikali F. Kita akan lanjut ke perhitungan penyebaran data. Setelah kita mendapatkan data yang kita perlukan dan kita masukkan ke rumus simpangan baku, kita mendapatkan bahwa simpangan bakunya itu berjumlah 164.128,4497. Nah,
Selanjutnya setelah kita cari simpangan baku, kita bisa cari ragamnya, di mana ragam itu simpangan baku kita kuadratkan. Jadi sehingga kita mendapatkan hasilnya dari ragamnya itu adalah 26.954.563,352. Oke, next kita cari jangkauan antar kuartil, di mana jangkauan kuartil itu rumusnya Q3 min Q1. Nah, jadi kita masukkan dulu Q3 yaitu 234.416.0921 kurang 66.440.10714, sehingga jangkauannya itu kita dapatkan dengan hasil 166.975,98496. Sekarang kita akan cari simpangan rata-ratanya. Nah, jadi simpangan rata-rata itu rumusnya kan sigma x min x bar per total frekuensinya. Nah, jadi sehingga kita dapatkan dari tabel itu kan x min x bar itu sebenarnya 3.664.064 per 77, yaitu total dari frekuensinya, sehingga kita dapat simpangan rata-rata itu 47.565,25417. Nah, untuk simpangan kuartilnya kita juga masukkan ke rumusnya. Jadi simpangan kuartil itu 83.487.99248. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan OGIF. Untuk membuat suatu histogram, kita akan memerlukan tepi kelas bawah, tepi kelas atas, dan frekuensi. Dapat dilihat dari histogram yang ada di sebelah kanan bahwa ada sejumlah 49 orang yang mengeluarkan nominal uang sejumlah 5.000 sampai 161.393 untuk merchandise DHK. Lalu ada 19 orang yang mengeluarkan uang sebanyak 161.393 sampai 317.786 dan selanjutnya. Ada dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Untuk penyajian data ini, kami hanya akan menggunakan OGIF positif, di mana OGIF positif menunjukkan jumlah kumulatif atau frekuensi kumulatif dari nilai-nilai yang lebih besar dari setiap nilai data dalam distribusi. Contohnya, untuk OGIF ini, kami dapat lihat bahwa ada 49 orang yang mengeluarkan nominal sekitar 83.196,5. Jadi untuk membuat OGIF, kita menggunakan frekuensi kumulatif dan data tengah yang berbeda dengan histogram, di mana histogram menggunakan tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi normal. Oke, sekarang kita lanjut ke data-data lainnya. Jadi di sini ini ada beberapa grafik-grafik yang kita dapatkan dari hasil survei yang kita laksanakan. Nah, jadi yang kiri atas itu adalah orang-orang yang membeli merch DHK itu siapa saja. Nah, terus yang bawahnya itu adalah cara orang membelinya maupun PO, on the spot, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Nah, terus yang kanan atas itu adalah merch DHK yang paling banyak dibeli. Nah, untuk yang terakhir itu adalah kemungkinan orang untuk membeli merch DHK lagi. Nah, untuk detailnya saya akan jelaskan di kesimpulan. Kesimpulan itu, yang pertama itu rata-rata nominal yang dikeluarkan seorang individu untuk membeli merchandise DHK Amerta 2023 adalah 172.563,93 perak. Nah, yang kedua adalah merchandise yang paling diminati adalah t-shirt dengan data 64,9% dari responden yang membelinya. Nah, selanjutnya adalah mayoritas dari responden, yaitu 70,1% itu membeli merchandise secara pre-order. Nah, jadi di sini lebih banyak orang yang beli pre-order dari on the spot ya. Nah, selanjutnya adalah mayoritas dari pembeli melakukan pembelian dengan tujuan untuk mendukung acara DHK supaya acara itu berlangsung dengan lancar. Nah, selanjutnya adalah kelompok demografis yang memiliki rata-rata tinggi adalah orang tua murid dengan rata-rata pembelian 232.000. Nah, untuk yang poin ke-6 sini, pembelian oleh seorang individu dengan nominal terbesar adalah 1.135.000. Dan yang terkecil itu ada berjumlah Rp5.000. Dan terakhir adalah respons pembeli merchandise cukup positif dengan modus skala 4 dari 5 dalam tertarikan untuk membeli merchandise DHK di tahun-tahun berikutnya. Sekian hasil survei kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.